Kelas 9 semester 1 bab 3 Zakat Fitrah dan Zakat Mal disampaikan oleh Suranto, SPD NIP 199171201903109 Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP Negeri 2 Jumantono. Kompetensi dasar, 1. Memahami ketentuan zakat, 2. Mempraktekkan ketentuan zakat. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu, 1. Mendeskripsikan pengertian zakat dengan benar, 2. Menunjukkan dalil tentang zakat dengan benar, 3. Menjelaskan macam-macam zakat dengan benar, 4. Menjelaskan syarat zakat dengan benar, 5. Menjelaskan rukun zakat dengan benar, 6. Menjelaskan hikmah zakat dengan benar. Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Zakat secara bahasa berarti menyucikan. Zakat ada dua macam, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat fitrah secara istilah berarti zakat yang wajib dikeluarkan setiap jiwa atau orang yang mukmin di bulan Ramadan. Zakat fitrah disyariatkan Allah kepada umat Islam pada bulan Syaban tahun kedua Hijriyah. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi semua umat Islam, besar, kecil, laki-laki, dewasa, budak maupun merdeka. Bahan yang dipakai untuk berzakat fitrah adalah bahan makanan pokok, yang mempunyai sifat mengenyangkan, banyak ditanam orang, dan tahan lama. Besaran zakat fitrah yang harus dikeluarkan setiap satu jiwa adalah 1 sa, atau 3,1 liter atau sama dengan 2,5 kg atau uang yang seharga bahan makanan pokok untuk satu jiwa. Dalil tentang zakat. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Inna salataka sakanun lahum. Wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu, menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Syarat-syarat muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat fitrah. 1. Beragama Islam. 2. Mengalami kehidupan di bulan Ramadan, termasuk bayi yang sudah lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan. Demikian juga seseorang yang meninggal sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. 3. Mampu membayar zakat, artinya dia mempunyai kelebihan harta untuk mencukupi kebutuhan keluarganya pada saat Hari Raya Idul Fitri. Rukun zakat fitrah adalah 1. Niat. Apabila diucapkan, bacaan niatnya adalah nawaitu an urija zakata al-fitri, an-nafsi fardan lillahi ta'ala, artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri fardu karena Allah Ta'ala. 2. Adanya muzaki atau orang yang berzakat fitrah. 3. Adanya mustahik atau orang yang menerima zakat fitrah. 4. Adanya harta yang dipergunakan untuk berzakat fitrah. Waktu zakat fitrah. 1. Waktu takjil, dilakukan sejak awal bulan Ramadan tiba hingga hari terakhir bulan Ramadan sebelum maghrib atau berbuka. 2. Waktu wajib, dilakukan semenjak matahari terbenam atau salat maghrib, sampai sebelum salat subuh di akhir bulan Ramadan. 3. Waktu lebih utama atau afdol, sejak selesai salat subuh sampai sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri yang menjadi patokan adalah salat Idul Fitri di tempat kita tinggal. Zakat mal. Zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang. Zakat mal dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan cara membersihkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Hukum mengeluarkan zakat mal adalah wajib bagi orang yang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syarat muzaki atau orang yang berzakat mal. 1. Beragama Islam. 2. Merdeka atau tidak hamba sahaya. 3. Harta milik sempurna, tidak merupakan pinjaman pihak lain. 4. Harta mencapai 1 nisab. Nisab adalah batas minimal jumlah harta sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. 5. Sudah 1 tahun dimiliki. Untuk jenis harta tertentu, hal ini tidak disyaratkan. Harta yang wajib dizakatkan. 1. Emas dan perak. Emas dan perak yang wajib dizakatkan adalah emas perak yang merupakan harta simpanan. Nisabnya adalah
A. Nisab emas 93,6 gram atau pendapat lain 85 gram. B. Nisab perak 624 gram. C. Kadar zakat keduanya 2,5%. Uang yang ditabung juga harus dikeluarkan zakatnya. Besar nisab dan zakatnya disamakan dengan nisab dan zakat emas. 2. Harta perniagaan. Harta perniagaan adalah harta yang diperdagangkan. Untuk harta jenis ini disyaratkan sudah setahun dan sudah mencapai 1 nisab. Nisab dihitung dari harta milik sempurna dan tidak termasuk pinjaman kepada pihak lain. Nisab, senilai dengan emas 93,6 gram atau pendapat lain 85 gram. Kadar zakat, 2,5%. 3. Zakat pertanian. Zakat hasil pertanian dalam pembahasan fikih klasik adalah khusus yang memproduksi makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, sagu dan lain-lain. Zakat ini dikeluarkan setiap panen. Ketentuannya adalah, nisab 750 kg atau 5 wasak. Kadar zakat, 10% apabila tidak ada tambahan biaya untuk pengairan, 5% apabila ada biaya untuk pengairan. Adapun hasil pertanian atau perkebunan yang bukan makanan pokok seperti tembakau, teh, karet, buah-buahan, dan lain-lain perhitungannya disamakan dengan harta perniagaan. Nisabnya senilai dengan harga emas dan kadar zakatnya sama dengan emas. 4. Harta temuan atau harta rikas. Harta rikas adalah harta terpendam yang ditemukan. Harta itu sudah tidak bertuan lagi. Kalau seseorang menemukannya, harta itu menjadi haknya. Namun, harus dikeluarkan zakatnya, yaitu 20%. Jika harta rikas ditemukan di Indonesia, kita harus mengikuti ketentuan hukum positif di Indonesia. 5. Zakat profesi. Para ulama halaf atau ulama sekarang berijtihad bahwa pendapatan dari para profesional itu juga harus dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan nisabnya sama dengan emas dan kadar zakatnya 2,5%. Teknis pemberiannya bisa setiap tahun, setiap bulan, atau setiap saat mendapatkannya. Jenis profesi seperti olahragawan, dokter, guru, dosen, wartawan, pengacara, artis, presenter, bintang iklan, dan lain-lain dapat mendatangkan pendapatan yang bisa sepadan dengan pedagang, peternak, dan petani. Orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله Wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Rincian orang yang berhak menerima zakat. 1. Fakir, orang yang memiliki harta sangat sedikit, tidak mempunyai pekerjaan, dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. 2. Miskin, orang yang mempunyai sedikit harta dan penghasilan, serta tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. 3. Amil, orang yang mempunyai tugas untuk mengurus zakat mulai dari pengumpulan sampai kepada pembagiannya. 4. Mualaf, orang yang hatinya masih lemah, seperti baru saja masuk Islam. Zakat mualaf ini untuk memantapkan hatinya. 5. Rikab, zakat ini digunakan untuk memerdekakan budak dari majikannya. Zakat ini menghapus sistem perbudakan. 6. Garim, orang yang mempunyai banyak hutang. Hutang itu bukan untuk maksiat tetapi untuk kebaikan. Contohnya orang hutang untuk berdagang kemudian bangkrut. 7. Sabilillah, segala usaha yang bertujuan untuk menegakkan agama Allah, seperti pengembangan pendidikan, kesehatan, dakwah, panti asuhan, dan lain-lain. 8. Ibnu Sabil, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan perjalanannya yang dilakukan itu bukan untuk maksiat, seperti menuntut ilmu, berdakwah, silaturahmi dan lain-lain. Hikmah zakat. 1. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mengurangi kesenjangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin. 3. Menyucikan diri dari dosa dan memurnikan jiwa atau tazkiyatun nafs. 4. Menumbuhkan sifat dermawan dan mengikis sifat kikir. 5. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat. 6. Menolong, membantu dan membina kaum du'afa atau orang yang lemah secara ekonomi, maupun mustahik lainnya ke arah kehidupan yang lebih sejahtera. 7. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, rukun, dan damai.